Di tengah arisan keluarga, adikku yang baru menikah berteriak lantang, "Di mana suamimu, Kak? Oh iya lupa, kamu kan janda." Satu ruangan tertawa keras. Ibu dan bapakku ikut menertawakanku. Aku tersenyum tipis, lalu bertanya balik, "Di mana uangmu?" "Oh iya, selama ini aku yang menanggung hidup kalian, sampai hari ini kan." Dan detik itu juga, aku menekan satu tombol di HP-ku, yang akan merubah semuanya. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suasana ruang tengah rumah induk keluarga besar Kuncoro terasa begitu sesak siang itu. Udara panas kota Jakarta seolah tidak mampu menembus dinginnya pendingin ruangan yang berdengung halus di sudut ruangan. Hari ini adalah jadwal arisan keluarga besar yang rutin diadakan setiap bulan. Hana Larasati baru saja melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah yang pernah menjadi tempatnya tumbuh besar itu. Di tangannya, ia menjinjing 2 kantong besar berisi catering makanan premium yang ia pesan khusus dari restoran langganan ibunya. Aroma masakan Padang yang lezat seketika menguar, berusaha memecah keriuhan obrolan para tante dan sepupu yang sudah lebih dulu hadir. Hana tersenyum sopan, menyapa satu persatu kerabat yang dilewatinya, namun balasan yang ia terima hanyalah anggukan sekilas atau senyum tipis yang tidak sampai ke mata. Hana meletakkan bawaannya di meja makan yang sudah penuh sesak. Ibu Sarti, ibunya, sedang sibuk menata piring-piring kue di ujung meja. Wanita parubaya itu menoleh sekilas, melihat Hana yang kerepotan menata makanan, namun tidak bergerak sedikit pun untuk membantu. Alih-alih berterima kasih, Ibu Sarti justru mendengus pelan sambil mengelap tumpahan sirup di meja. Ia berkomentar bahwa Hana datang terlambat 10 menit dan membuat para tamu hampir kelaparan. Hana hanya menarik napas panjang, menahan gejolak di dadanya. Ia sudah terbiasa dengan perlakuan ini. Sebagai anak tertua yang berstatus janda, posisinya di mata Ibu Sarti seolah selalu salah. Tidak peduli seberapa banyak uang yang ia gelontorkan untuk menopang gaya hidup keluarga ini. Keriuhan tiba-tiba meledak di pintu depan. Suara tawa manja dan seruan heboh terdengar nyaring. Semua kepala di ruang tengah serentak menoleh. Di sana, Siska Amalia, adik bungsu Hana, melangkah masuk dengan gaya bak selebriti yang sedang berjalan di karpet merah. Ia menggandeng lengan suaminya, Rio Pratama, dengan posesif. Pasangan pengantin baru itu baru saja pulang dari bulan madu mereka di Bali selama 2 minggu. Penampilan Siska sangat mencolok. Ia mengenakan gaun musim panas bermotif bunga yang cerah, kacamata hitam bertengger di atas kepala, dan sebuah tas tangan bermerek yang ia tenteng sedemikian rupa agar logo emasnya terlihat jelas oleh semua orang. Ibu Sarti yang tadinya cemberut pada Hana, seketika berubah wajahnya menjadi cerah ceria. Ia berlari kecil menyambut putri kesayangannya itu dengan pelukan erat, seolah Siska baru saja pulang dari medan perang membawa medali emas. Pak Kuncoro, ayah mereka, ikut bangkit dari kursi malasnya. Wajah tuanya berseri-seri melihat Siska dan Rio. Ia menepuk bahu Rio dengan bangga, memuji menantunya yang terlihat semakin gagah setelah menikah. Rio tersenyum lebar, sebuah senyum yang bagi Hana terlihat sangat palsu dan penuh perhitungan. Rio adalah lelaki yang pandai membawa diri, namun Hana tahu betul bahwa di balik sikap manisnya, Rio adalah lelaki malas yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Seluruh biaya pernikahan mewah mereka, hingga tiket pesawat dan hotel bintang 5 saat bulan madu, semuanya dibayar menggunakan kartu kredit tambahan yang Hana berikan pada Siska. Namun, tidak ada satu orang pun di ruangan itu yang membahas hal tersebut. Bagi mereka, kesuksesan dan kemewahan yang dinikmati Siska adalah hal yang wajar, seolah uang itu jatuh dari langit. Acara arisan pun dimulai. Hana memilih duduk di pojok ruangan, dekat dengan pintu dapur, tempat yang strategis untuk menghindari sorotan namun cukup dekat untuk memastikan stok makanan aman. Namun, Siska tampaknya tidak ingin membiarkan kakaknya tenang. Dengan suara lantang yang sengaja dikeraskan, Siska mulai bercerita tentang pengalaman bulan madunya. Ia memamerkan foto-foto matahari terbenam, makan malam romantis di pinggir pantai, hingga pelayanan spa mewah yang mereka nikmati. Para tante dan sepupu mendengarkan dengan antusias, sesekali melirik iri pada tas baru Siska. Siska menikmati perhatian itu. Ia merasa menjadi ratu hari ini. Di tengah ceritanya, tatapan Siska tiba-tiba jatuh pada Hana yang sedang menyendok nasi ke piringnya sendirian. Sebuah ide jahat terlintas di benak Siska. Ia merasa perlu menegaskan dominasinya di hadapan keluarga besar. Ia ingin menunjukkan bahwa meskipun Hana yang membiayai segalanya, Siska lah yang memiliki kehidupan yang sempurna. Siska berdeham keras, memancing perhatian semua orang untuk melihat ke arah Hana.
Dengan nada yang dibuat-buat prihatin namun penuh ejekan, Siska bertanya di mana suami Hana. Siska pura-pura lupa dan menepuk dahinya sendiri dengan dramatis. Lalu berkata dengan lantang bahwa kakaknya itu kan seorang janda. Ia melanjutkan kalimatnya dengan nada mengejek, mengatakan betapa kasihannya Hana yang punya banyak uang tapi tidur sendirian, setiap malam tanpa ada yang memeluk. Ruangan itu seketika hening sejenak, sebelum akhirnya meledak dalam tawa. Tawa itu bukan tawa hangat, melainkan tawa yang merendahkan. Yang paling menyakitkan bagi Hana adalah melihat Pak Kuncoro dan Ibu Sarti ikut tertawa paling keras. Ibu Sarti bahkan menimpali dengan gurauan bahwa Hana mungkin terlalu sibuk mencari uang sampai lupa caranya merawat diri agar dilirik laki-laki lagi. Pak Kuncoro menambahkan bahwa nasib janda memang berat. Makanya Hana harusnya bersyukur masih punya keluarga yang mau menemaninya. Hati Hana mencelos. Rasa sakit yang selama ini ia pendam, rasa lelah bekerja keras siang malam demi melunasi utang judi ayahnya, membiayai perawatan kecantikan ibunya, dan menanggung gaya hidup adiknya, kini berubah menjadi gumpalan amarah yang padat dan dingin. Hana meletakkan sendoknya perlahan. Bunyi denting sendok beradu dengan piring porselen terdengar nyaring di tengah sisa tawa mereka. Hana berdiri. Wajahnya tenang, tanpa ekspresi marah yang meledak-ledak, namun matanya menyeratkan badai yang siap menghancurkan segalanya. Ia menatap lurus ke arah Siska yang masih menyeringai puas dalam pelukan Rio. Hana bertanya dengan suara yang datar namun tajam, menusuk hingga ke tulang sumsum setiap orang yang mendengarnya. Ia bertanya di mana uang Siska. Pertanyaan itu sederhana, namun membingungkan. Siska mengernyit, hendak menjawab, tapi Hana memotongnya cepat. Hana melanjutkan kalimatnya dengan dingin, mengingatkan bahwa selama ini dialah yang menanggung seluruh biaya hidup mereka. Mulai dari beras yang mereka makan, listrik yang menyalakan AC dingin ini, hingga tas yang ditenteng Siska dan baju yang dipakai Rio. Hana berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Lalu ia menambahkan satu kalimat pamungkas, bahwa ia menanggung semuanya sampai hari ini saja. Ruangan itu seketika langsung hening. Senyap yang mencekam menggantikan tawa riuh tadi. Tidak ada yang berani bergerak. Hana mengeluarkan ponsel pintarnya dari saku blazer. Jari jemarinya menari lincah di atas layar, membuka aplikasi perbankan prioritas yang ia miliki. Di depan mata mereka semua, Hana menekan tombol blokir untuk semua kartu kredit tambahan dan akses rekening yang selama ini dipegang oleh Siska, Ibu Sarti, dan Pak Kuncoro. Detik berikutnya, serangkaian bunyi notifikasi pesan masuk terdengar hampir bersamaan dari ponsel Siska, Ibu Sarti, dan Pak Kuncoro yang tergeletak di meja. Bunyi itu terdengar seperti lonceng kematian di tengah keheningan. Mereka buru-buru meraih ponsel masing-masing. Mata Siska membelalak lebar saat membaca pesan dari bank. Pesan itu menyatakan bahwa kartu kredit utamanya telah diblokir permanen oleh pemegang rekening utama. Ibu Sarti dan Pak Kuncoro mendapatkan notifikasi serupa mengenai rekening operasional rumah tangga. Wajah mereka pucat pasi. Hana tidak menunggu reaksi mereka lebih lanjut. Ia merapikan blazernya, mengambil tas kerjanya, dan melangkah keluar ruangan dengan kepala tegak. Ia tidak menoleh sedikitpun saat Siska mulai berteriak memanggil namanya dengan nada panik. Bagi Hana, pintu kemurahan hatinya sudah tertutup rapat, terkunci oleh hinaan mereka sendiri. Kepanikan melanda ruang tengah kediaman keluarga Kuncoro, sesaat setelah bayangan punggung Hana menghilang di balik pintu utama. Mobil mewah Hana terdengar menderu meninggalkan halaman rumah, meninggalkan jejak kebisuan yang mengerikan. Siska adalah orang pertama yang memecah keheningan itu. Ia berteriak histeris, membanting ponselnya ke sofa empuk. Ia menuduh Hana hanya menggertak. Menurut Siska, kakaknya itu tidak mungkin tega melakukan hal sekejam itu pada keluarga kandungnya sendiri. Siska berusaha meyakinkan dirinya sendiri dan orang tuanya, bahwa ini hanyalah taktik Hana untuk mencari perhatian, karena iri melihat kebahagiaan pengantin baru. Rio, yang duduk di sampingnya, tampak gelisah. Ia mencoba memeriksa saldo di aplikasi perbankan di ponsel Siska, namun aksesnya sudah benar-benar tertutup. Pak Kuncoro mencoba menenangkan suasana dengan gaya otoriternya yang biasa. Ia berkata dengan sombong bahwa Hana pasti akan kembali memohon maaf besok pagi. Menurut Pak Kuncoro, Hana tidak akan berani menjadi anak durhaka. Ia yakin betul bahwa Hana sangat membutuhkan pengakuan keluarga ini. Ibu Sarti mengangguk setuju, meski tangannya gemetar saat memegang gelas minumannya. Ia berusaha menepis rasa takut yang mulai merayap di hatinya. Mereka memutuskan untuk melanjutkan acara arisan seolah tidak terjadi apa-apa, meski atmosfer pesta sudah hancur total. Makanan lezat yang dibawa Hana kini terasa hambar di lidah mereka. Para tamu lain, kerabat jauh yang menyaksikan drama singkat itu, mulai berpamitan satu persatu dengan alasan yang dibuat-buat, meninggalkan keluarga inti Kuncoro dalam kecemasan yang mereka coba tutupi. Malam harinya,
realita mulai menggigit dengan cara yang paling memalukan. Siska dan Rio memutuskan untuk tidak menginap di rumah orang tua Siska yang ramai, melainkan kembali ke Hotel Bintang 5 di pusat kota tempat mereka memperpanjang masa menginap pasca bulan madu. Mereka berniat menikmati makan malam romantis di restoran hotel untuk melupakan kejadian siang tadi. Siska memesan menu termahal, lobster dan steak wagyu, serta sebotol anggur impor. Mereka makan dengan lahap, tertawa-tawa mengejek Hana, meyakinkan diri bahwa hidup mereka baik-baik saja. Namun, petaka terjadi saat pelayan datang membawa tagihan. Dengan percaya diri, Siska menyerahkan kartu kredit berwarna hitam yang selama ini ia banggakan. Pelayan itu menerimanya dengan sopan dan membawanya ke mesin EDC. Beberapa saat kemudian, pelayan itu kembali dengan wajah sedikit kaku. Ia memberitahu bahwa kartunya ditolak. Siska tertawa renyah, mengatakan mungkin ada kesalahan jaringan atau chipnya kotor. Ia menyerahkan kartu kedua, kartu platinum yang juga atas nama Hana sebagai penjamin. Pelayan itu mencoba lagi, dan hasilnya sama. Ditolak. Wajah Siska mulai memerah. Keringat dingin mulai menetes di pelipisnya yang tertutup bedak mahal. Ia mencoba kartu ketiga, kartu debit yang biasa diisi ulang otomatis oleh Hana setiap awal bulan. Mesin EDC kembali memuntahkan struk penolakan. Para pengunjung restoran lain mulai memperhatikan meja mereka. Rio, yang sedari tadi diam, mulai merasa panas dingin. Ia bertanya pada Siska apakah dia membawa uang tunai. Siska menggeleng panik. Dompetnya hanya berisi kartu-kartu yang kini tak lebih dari sekadar potongan plastik tak berguna. Manajer restoran akhirnya datang menghampiri meja mereka. Dengan suara tegas namun sopan, manajer itu meminta pembayaran segera dilakukan atau mereka harus memanggil keamanan. Rio, dengan rasa malu yang luar biasa dan harga diri yang hancur lebur, terpaksa merogoh saku celananya. Ia mengeluarkan dompet kulitnya yang tipis, mengambil satu-satunya kartu debit pribadinya yang berisi tabungan hasil kerja serabutannya sebelum menikah. Jumlahnya pas-pasan, bahkan Rio tahu itu adalah uang yang ia simpan untuk pegangan pribadi. Dengan tangan gemetar, Rio membayar tagihan makan malam itu. Tabungannya ludes dalam sekejap hanya untuk 1 kali makan. Di saat yang bersamaan, di rumah Pak Kuncoro dan Ibu Sarti, situasi tak kalah mencekam. Saat Ibu Sarti sedang asyik menonton sinetron favoritnya di televisi layar datar 60 inci yang dibelikan Hana tahun lalu, tiba-tiba layar televisi itu mati. Bukan hanya televisi, seluruh lampu di rumah itu padam seketika. Gelap gulita menyelimuti rumah besar itu. Pendingin ruangan berhenti mendengung, dan keheningan malam terasa begitu menakutkan. Pak Kuncoro berteriak memanggil pembantu, menanyakan kenapa listrik mati. Sang pembantu dengan tergopoh-gopoh datang membawa lilin, memberitahu bahwa tetangga sebelah rumah lampunya menyala terang. Ini bukan pemadaman bergilir dari PLN. Pak Kuncoro dengan marah berjalan keluar menuju meteran listrik di pagar depan. Ia memeriksa meteran prabayar itu. Angka di layar meteran menunjukkan angka 0 besar, dengan tulisan, periksa, berkedip-kedip. Rupanya, token listrik di rumah besar ini menggunakan sistem pasca bayar yang tagihannya di auto-debit dari rekening Hana. Saat Hana memblokir akses pembayaran, sistem otomatis memutus aliran listrik karena ada tunggakan denda yang belum terbayar bulan sebelumnya, yang biasanya Hana lunasi tanpa banyak bicara. Kini, tanpa aliran dana Hana, rumah mewah itu tak ubahnya gua gelap yang panas. Nyamuk mulai berdatangan menggigit kulit halus Ibu Sarti yang biasa dimanjakan AC. Kembali ke hotel, pertengkaran hebat terjadi di dalam kamar antara Siska dan Rio. Rio membentak Siska, bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Siska menangis, masih menyangkal kenyataan. Ia mencoba menelepon Hana berkali-kali, tapi nomornya sudah diblokir. WhatsApp-nya hanya centang 1. Rio yang frustrasi mulai menggeledah tas Siska, mencari dokumen kepemilikan mobil sport yang mereka bawa. Ia menemukan STNK mobil itu di dalam dompet gantungan kunci. Matanya membelalak saat membaca nama pemilik yang tertera di sana, Hana Larasati. Bukan Siska Amalia. Selama ini Siska mengaku mobil itu adalah hadiah kelulusannya, miliknya sendiri. Ternyata, itu aset Hana yang dipinjamkan. Rio menatap Siska dengan pandangan yang berubah total. Tatapan memuja yang biasa ia berikan kini berganti menjadi tatapan jijik dan penuh perhitungan. Ia menyadari bahwa ia telah menikahi seorang penipu. Siska yang ia kira putri orang kaya raya, ternyata hanyalah parasit yang hidup menempel pada kakaknya. Dan sekarang inangnya telah membuangnya. Rio melempar STNK itu ke wajah Siska yang sedang sesenggukan di tepi kasur. Ia berkata dengan nada dingin bahwa Siska harus membereskan masalah ini besok pagi, atau Rio akan memikirkan ulang pernikahan mereka. Malam itu, di 2 tempat berbeda, keluarga yang sombong itu tidur dalam kegelisahan,
sementara di apartemen penthouse-nya yang sunyi, Hana tidur dengan nyenyak untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, tanpa beban di pundaknya. 1 minggu berlalu sejak kejadian menggemparkan di acara arisan itu, dan kehidupan di rumah Pak Kunchoro berubah drastis bak neraka dunia. Rumah mewah yang biasanya sejuk dan nyaman kini terasa seperti oven raksasa. Tanpa aliran listrik yang memadai, karena mereka hanya mampu membeli token listrik eceran yang paling murah, pendingin ruangan sentral tidak bisa dinyalakan. Jendela-jendela besar dibuka lebar-lebar, namun alih-alih angin segar, yang masuk justru debu jalanan dan suara bising kendaraan yang membuat kepala pening. Pak Kunchoro hanya bisa duduk di teras dengan kipas tangan dari anyaman bambu, mengenakan kaos kutang yang sudah bolong, sambil meratapi nasibnya. Ia menunggu Hana datang meminta maaf, tapi harapan itu semakin lama semakin terdengar konyol bahkan bagi dirinya sendiri. Tidak ada telepon, tidak ada pesan, dan yang paling parah, tidak ada transferan uang. Siang itu, mimpi buruk mereka menjadi kenyataan yang tak terelakkan. Sebuah mobil kijang tua berhenti di depan pagar rumah mereka. 2 orang pria berbadan tegap dengan jaket kulit hitam turun dari mobil. Mereka bukan tamu undangan pesta, melainkan penagih utang dari perusahaan leasing mobil. Mereka datang untuk menarik mobil SUV mewah yang selama ini menjadi kebanggaan Pak Kunchoro saat pergi ke pertemuan pensiunan. Pak Kunchoro yang sedang emosi langsung menghadang mereka di pagar. Ia berteriak lantang bahwa mereka pasti salah alamat atau salah orang, karena anaknya adalah pengusaha kaya yang selalu membayar cicilan tepat waktu. Namun, para penagih itu tidak peduli dengan gertakan sambal Pak Kunchoro. Mereka menunjukkan surat tugas resmi dan data tunggakan yang sudah macet. Rupanya, Hana tidak hanya berhenti membayar bulan ini, tetapi ia membatalkan sistem auto-debit untuk 3 bulan terakhir yang ternyata sudah menunggak denda, dan pihak leasing baru bergerak sekarang setelah konfirmasi dari Hana bahwa ia tidak lagi bertanggung jawab atas unit tersebut. Keributan di depan pagar itu memancing perhatian para tetangga. Ibu-ibu komplek yang selama ini sering disindir Ibu Sarti karena dianggap tidak selevel, kini berkerumun di balik pagar rumah masing-masing sambil berbisik-bisik dan menahan tawa. Ibu Sarti keluar rumah dengan das terlusuh, wajahnya pucat pasi melihat mobil kebanggaan suaminya sedang dikaitkan ke mobil derek. Ia menangis histeris, memohon pada petugas agar diberi waktu 1 hari lagi untuk menghubungi Hana. Namun, permohonan itu sia-sia. Petugas tetap menarik mobil tersebut tanpa ampun. Saat mobil itu perlahan diseret menjauh dari pekarangan, rasanya separuh harga diri Pak Kunchoro ikut terbawa pergi. Tidak berhenti di situ. Sore harinya datang lagi kurir yang menagih cicilan panci presto impor dan set perlengkapan tidur sutra yang baru dipesan Ibu Sarti bulan lalu. Karena tidak bisa membayar, barang-barang yang belum sempat dipakai itu pun disita kembali di depan mata kepala mereka sendiri. Kemarahan Pak Kunchoro memuncak. Ia merasa dipermalukan habis-habisan oleh anak kandungnya sendiri. Dengan sisa uang tunai terakhir yang ada di dompet Ibu Sarti, mereka memesan taksi online menuju gedung perkantoran milik Hana di pusat bisnis Jakarta. Sepanjang perjalanan, Pak Kunchoro terus menyumpah serapah, merancang kalimat-kalimat kasar yang akan ia semprotkan ke wajah Hana agar anaknya itu sadar dan kembali patuh. Sesampainya di lobi kantor Hana yang megah, dengan lantai marmer mengkilap dan udara sejuk yang kontras dengan rumah mereka, Pak Kunchoro dan Ibu Sarti langsung melenggang menuju lift eksekutif. Namun, langkah mereka dihadang oleh 2 orang petugas keamanan berseragam safari lengkap. Resepsionis cantik di meja depan memberitahu dengan sopan namun tegas bahwa mereka tidak memiliki janji temu, dan tidak diizinkan naik ke lantai atas. Pak Kunchoro mengamuk. Ia berteriak di tengah lobi yang ramai oleh karyawan dan klien bisnis, mengatakan bahwa ia adalah ayah kandung pemilik gedung ini. Ia menuduh Hana sebagai anak durhaka yang menelantarkan orang tua demi kekayaan. Suaranya menggema, membuat beberapa orang berhenti dan merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Ibu Sarti ikut menimpali dengan tangisan buaya, berharap mendapat simpati orang-orang. Namun, Hana tidak turun. Pintu lift terbuka, dan yang keluar bukanlah Hana, melainkan Maya, asisten pribadi kepercayaan Hana. Maya berjalan dengan langkah tegap dan wajah datar tanpa ekspresi, membawa sebuah map tebal berwarna merah di tangannya. Aura dingin Maya seketika membuat Pak Kunchoro terdiam sejenak. Maya tidak menyalami mereka, ia hanya berdiri tegak dan menatap kedua orang tua itu dengan tatapan profesional yang menusuk. Maya menyerahkan map merah itu kepada Pak Kunchoro. Ia menjelaskan dengan suara tenang bahwa Ibu Hana sedang sibuk memimpin rapat direksi dan tidak bisa diganggu untuk urusan sepele. Pak Kunchoro dengan kasar merebut map itu, mengira isinya adalah cek atau uang tunai sebagai permintaan maaf. Namun, saat ia membukanya, matanya membelalak hingga hampir keluar. Lembar demi lembar kertas di dalam map itu bukanlah uang, melainkan rincian tagihan utang. Itu adalah rekapitulasi total semua uang yang telah dikeluarkan Hana
untuk membiayai hidup orang tua dan adiknya selama 10 tahun terakhir. Mulai dari pelunasan utang judi Pak Kuncoro, biaya perawatan kecantikan Ibu Sarti, biaya kuliah Siska yang tidak pernah selesai, hingga renovasi rumah dan pembelian kendaraan. Di setiap halaman terlampir fotokopi bukti transfer dan tanda terima yang pernah ditandatangani Pak Kuncoro, yang dulu ia kira hanya sekadar formalitas administrasi kantor Hana. Total angka yang tertera di halaman terakhir mencapai 5 miliar rupiah. Maya kemudian menyampaikan pesan Hana dengan nada yang tidak bisa dibantah. Ia berkata bahwa Ibu Hana memberikan waktu tepat 2 minggu bagi Pak Kuncoro dan keluarga untuk melunasi utang tersebut, sesuai perjanjian yang tertera di atas materai pada lampiran ketiga. Jika dalam 2 minggu tidak ada pembayaran, maka tim hukum perusahaan akan memproses penyitaan aset yang tersisa. Pak Kuncoro gemetar hebat memegang map itu. Kakinya lemas. Ia ingin merobek kertas itu, tapi Maya mengingatkan bahwa itu hanyalah salinan, dan dokumen asli tersimpan aman di brankas pengacara. Maya kemudian memberi isyarat pada keamanan untuk menggiring mereka keluar. Diusir dari kantor anaknya sendiri, dengan beban utang 5 miliar di tangan, Pak Kuncoro merasa dunianya mulai runtuh perlahan namun pasti. Sementara orang tuanya menghadapi kenyataan pahit di kantor Hana, Siska juga sedang berada di ujung tanduk. Suasana di kamar hotel bintang 5 tempat ia dan Rio menginap kini terasa mencekam seperti penjara mewah. Pihak hotel sudah memberikan peringatan terakhir, karena kartu kredit yang digunakan untuk deposit tidak bisa ditarik dananya. Mereka harus check out siang ini juga atau membayar tunai. Rio, yang sudah kehilangan kesabarannya, duduk di tepi kasur sambil merokok dengan gelisah, menatap Siska dengan tatapan penuh ancaman. Rio mengancam akan menceraikan Siska jika istrinya itu tidak segera membereskan masalah keuangan ini. Bagi Rio, pernikahan ini adalah investasi, dan jika investasi itu buntung, ia tidak segan untuk memutus kerugian secepat mungkin. Ancaman cerai itu membuat Siska panik setengah mati. Ia tidak bisa membayangkan rasa malu jika harus menjanda hanya dalam hitungan minggu setelah menikah. Dalam keputusasaan, Siska teringat pada satu-satunya aset yang ia miliki, yaitu koleksi tas-tas branded yang berjejer rapi di koper besarnya. Tas-tas dengan merek ternama dari Paris dan Italia itu adalah kebanggaannya selama ini, simbol status sosialnya di antara teman-teman sosialitanya. Siska yakin jika ia menjual 3 atau 4 tas saja, ia bisa mendapatkan uang ratusan juta rupiah untuk menyambung hidup dan membungkam mulut Rio sementara waktu. Dengan tergesa-gesa, Siska memasukkan tas-tas itu ke dalam dusbag dan membawanya ke sebuah butik barang mewah bekas, Preloved Branded Store, yang terkenal di kawasan Jakarta Selatan. Ia berharap bisa mendapatkan harga tinggi, karena ia merasa merawat tas-tas itu dengan baik. Sesampainya di butik, Siska dilayani oleh seorang appraiser, atau penilai barang yang sudah berpengalaman puluhan tahun. Siska meletakkan tas-tasnya di meja kaca dengan percaya diri tinggi. Ia menyebutkan harga beli tas-tas tersebut, yang mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Sang penilai mengenakan sarung tangan putih, mengambil kaca pembesar, dan mulai memeriksa detail tas tersebut satu persatu. Ia memeriksa jahitan, tekstur kulit, nomor seri, dan hardware logam pada tas itu. Siska menunggu dengan tidak sabar, kakinya mengetuk-ngetuk lantai marmer butik. Namun, raut wajah sang penilai perlahan berubah menjadi skeptis. Setelah 15 menit yang terasa seperti selamanya, sang penilai melepaskan kacamata pembesarnya dan menatap Siska dengan tatapan kasihan bercampur geli. Sang penilai mengatakan dengan sopan bahwa butik mereka tidak bisa menerima barang-barang tersebut. Siska terkejut dan bertanya alasannya, mengira butik itu sedang tidak punya modal. Namun jawaban sang penilai menghantam ulu hati Siska dengan keras. Ia menjelaskan bahwa semua tas yang dibawa Siska adalah barang palsu, alias KW Super. Kualitasnya memang bagus dan mirip asli, tapi tetap saja itu bukan barang otentik. Harganya di pasaran barang bekas tidak lebih dari 1 atau 2 juta rupiah saja. Siska membantah keras, wajahnya merah padam karena malu, apalagi ada pelanggan lain yang mendengar. Ia bersikeras bahwa ia membelinya dengan harga mahal. Namun, jauh di lubuk hatinya, ingatan Siska berputar kembali. Dulu, Hana memang sering mentransfer uang puluhan juta untuk Siska membeli tas sebagai hadiah ulang tahun. Namun, Siska yang serakah seringkali menggunakan sebagian besar uang itu untuk berpesta di klub malam dan mentraktir teman-temannya, lalu sisa uangnya ia belikan tas tiruan kualitas tinggi agar tetap terlihat kaya di depan Hana dan orang lain. Kebohongan yang ia tanam bertahun-tahun lalu kini berbalik menyerangnya di saat yang paling krusial. Siska keluar dari butik itu dengan langkah gontai. Tas-tas yang tadinya ia anggap harta karun kini terasa seperti sampah tak berharga di tangannya. Rio yang menunggunya di parkiran mobil sewaan murahan, karena mobil Hana sudah ditarik, langsung mengamuk saat tahu Siska tidak membawa uang sepeser pun. Pertengkaran hebat terjadi di dalam mobil. Rio memaki Siska sebagai penipu ulung.
Siska menangis meraung-raung, memohon kesempatan terakhir. Tiba-tiba, sebuah ide gila dan kriminal terlintas di benak Siska. Ia teringat bahwa orang tuanya menyimpan sertifikat rumah induk di dalam brankas kamar utama. Rumah itu nilainya miliaran karena lokasinya strategis. Jika ia bisa mengambil sertifikat itu dan menggadaikannya ke rentenir, ia bisa mendapatkan uang tunai cepat untuk menyelamatkan pernikahannya dan gaya hidupnya. Persetan dengan masa depan, Siska butuh uang sekarang. Mereka berdua memacu kendaraan menuju rumah orang tua Siska. Sesampainya di sana, rumah sedang sepi di bagian depan karena Pak Kuncoro dan Ibu Sarti sedang bertengkar hebat di dapur mengenai sisa uang belanja. Memanfaatkan kelengahan itu, Siska mengendap-endap masuk ke kamar utama orang tuanya. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin mengucur deras. Ia tahu persis letak brankas itu, tersembunyi di balik lukisan tua di dinding. Tangan Siska gemetar saat memutar kombinasi angka brankas yang merupakan tanggal lahir Siska sendiri, bukti betapa orang tuanya sangat mencintainya. Terdengar bunyi klik, dan pintu brankas terbuka. Mata Siska berbinar penuh harap, tangannya merogoh ke bagian dalam brankas yang gelap. Namun, tangannya hanya meraba udara kosong dan permukaan besi yang dingin. Tidak ada tumpukan perhiasan emas Ibu Sarti, tidak ada uang tunai simpanan Pak Kuncoro, dan yang paling mengerikan, tidak ada sertifikat rumah. Brankas itu kosong melompong. Siska meraba-raba lagi dengan panik, hingga ujung jarinya menyentuh secari kertas kecil yang tergeletak di dasar brankas. Siska mengambil kertas itu dan membawanya ke dekat jendela, agar bisa terbaca. Di kertas itu tertulis tulisan tangan Hana yang rapi dan tegas. Pesan itu singkat namun mematikan. Mencari sertifikat rumah? Sertifikat ini sudah dibalik nama atas nama Hana Larasati 3 tahun lalu, sebagai jaminan pelunasan utang bapak di meja judi. Ingat, rumah ini sekarang milikku. Siska merosot ke lantai. Kakinya tidak lagi mampu menopang tubuhnya. Rio yang ikut masuk dan mengintip dari balik bahu Siska, membaca tulisan itu dengan wajah yang berubah menjadi batu. Harapan terakhirnya untuk mendapatkan uang dari keluarga ini musnah sudah. Rio menatap Siska yang terduduk lemas dengan pandangan jijik yang semakin dalam. Ternyata keluarga ini benar-benar tidak punya apa-apa selain utang dan kebohongan. Rio tidak berkata apa-apa, ia hanya berbalik badan dan melangkah pergi meninggalkan Siska sendirian di kamar yang gelap itu. Suara langkah kaki Rio yang menjauh terdengar, seperti palu hakim yang mengetuk vonis akhir bagi kehidupan pernikahan Siska. Di lantai bawah, suara tangisan Ibu Sarti dan teriakan frustrasi Pak Kuncoro menjadi lagu latar yang menyedihkan bagi kehancuran total keluarga parasit tersebut. Kondisi di rumah keluarga Pak Kuncoro semakin mencekam seiring berjalannya waktu. Listrik yang padam dan ancaman penyitaan aset membuat akal sehat mereka tumpul. Dalam kepanikan yang memuncak karena tidak adanya jalan keluar finansial, Siska mencetuskan sebuah ide terakhir yang dianggapnya brilian untuk memaksa Hana kembali tunduk. Siska merasa bahwa satu-satunya hal yang ditakuti oleh orang kaya seperti Hana adalah reputasi buruk. Jika mereka tidak bisa memeras uang Hana secara langsung, maka mereka akan menghancurkan nama baiknya di hadapan publik hingga Hana mengemis minta damai. Siska yakin kekuatan media sosial bisa membalikkan keadaan. Dengan sisa baterai ponselnya dan bantuan powerbank murahan, Siska mulai menyusun skenario drama keluarga yang menyayat hati. Ia mengajak Ibu Sarti dan Pak Kuncoro untuk ikut serta dalam video tersebut, meyakinkan mereka bahwa ini adalah satu-satunya cara agar mereka bisa makan enak lagi. Siska menyalakan kamera ponselnya dan mulai merekam. Ia tidak menggunakan filter kecantikan seperti biasanya, justru membiarkan wajahnya terlihat kusam dan matanya sembab agar terlihat menderita. Dengan air mata buatan yang ia teteskan menggunakan obat mata, Siska mulai bercerita di depan kamera dengan suara bergetar. Ia mengarang cerita bahwa kakaknya, Hana, telah berubah menjadi monster sejak menjadi janda kaya raya. Siska menuduh Hana menelantarkan orang tua yang sudah tua renta tanpa sepeser pun uang, membiarkan ayah mereka sakit tanpa pengobatan, dan memutus listrik rumah orang tua hanya karena masalah sepele. Ibu Sarti ikut muncul di video itu, duduk di kursi roda bekas milik nenek yang sudah lama meninggal, sebuah properti tambahan agar terlihat semakin dramatis. Ibu Sarti menangis terseduh-seduh, mengatakan bahwa ia menyesal telah melahirkan anak yang lebih mencintai uang daripada ibu kandungnya sendiri. Video itu ditutup dengan permohonan Siska agar netizen membantu memviralkan ketidakadilan ini. Benar saja, dalam hitungan jam, video tersebut meledak di dunia maya. Judul, Kisah Pilu Orang Tua Dibuang Anak Pengusaha Kaya, menjadi topik hangat di berbagai platform media sosial. Kolom komentar dibanjiri hujatan netizen yang termakan narasi Siska. Mereka mencaci maki Hana, menyebutnya wanita tidak punya hati, anak durhaka, hingga seruan untuk memboikot bisnis properti milik Hana. Siska tersenyum puas melihat notifikasi yang membanjir.
Ia merasa di atas angin. Rio, yang masih bertahan karena belum punya tempat tujuan lain, ikut memanaskan suasana dengan membagikan video itu ke grup-grup WhatsApp teman-temannya. Mereka yakin, sebentar lagi Hana akan menelepon sambil menangis memohon agar video itu dihapus dengan imbalan transferan uang dalam jumlah besar. Mereka menunggu dering telepon itu dengan hati berdebar penuh kemenangan semu. Namun, mereka lupa siapa lawan mereka sebenarnya. Hana bukanlah wanita yang mudah digertak dengan drama murahan. Di kantornya yang sejuk, Hana duduk tenang menatap layar tablet yang dipegang Maya. Wajahnya datar, tidak ada tanda-tanda kepanikan atau kesedihan. Ia membaca komentar-komentar jahat itu, seolah sedang membaca laporan cuaca. Maya bertanya dengan geram apakah mereka perlu menyewa buzzer untuk melawan, tapi Hana menggeleng pelan. Hana berkata bahwa kebohongan secepat apapun berlari, kebenaran akan selalu bisa menyusulnya. Hana tidak memilih perang komentar. Ia memilih transparansi total. Hana memerintahkan tim IT dan legal perusahaannya untuk menyiapkan konferensi pers digital melalui siaran langsung di akun resmi perusahaan yang memiliki jutaan pengikut, tepat pada jam makan siang saat trafik internet sedang tinggi-tingginya. Tepat pukul 12 siang, notifikasi siaran langsung Hana muncul. Siska dan keluarganya menonton dengan antusias, mengira Hana akan melakukan klarifikasi sambil minta maaf. Namun, yang mereka lihat membuat darah mereka membeku. Hana duduk dengan elegan di meja kerjanya, mengenakan blazer putih yang berwibawa. Di belakangnya, sebuah layar besar menyala. Tanpa banyak basa-basi pembuka, Hana menyapa penonton dan langsung menayangkan bukti-bukti yang selama ini ia simpan rapi. Layar di belakangnya menampilkan rekaman CCTV ruang tamu saat acara arisan tempo hari. Kualitas gambarnya jernih dan suaranya terdengar jelas. Jutaan penonton bisa melihat dan mendengar dengan gamblang saat Siska mengejek Hana dengan kalimat, "Kamu kan janda," dan bagaimana Ibu Sarti serta Pak Kuncoro tertawa terbahak-bahak menghina anak yang membiayai mereka. Video beralih menampilkan tabel Excel raksasa yang berisi aliran dana Hana ke rekening Siska, Pak Kuncoro, dan Ibu Sarti selama 10 tahun. Angka-angka itu fantastis dan membuat netizen tercengang. Bukti transfer untuk pembelian tas mewah Siska, pelunasan utang judi Pak Kuncoro, hingga biaya perawatan wajah Ibu Sarti terpampang nyata. Hana berbicara dengan nada tenang namun menusuk, menjelaskan bahwa ia tidak pernah menelantarkan mereka, melainkan ia memutuskan berhenti menjadi sapi perah bagi keluarga yang menghinanya. Ia juga menunjukkan bukti pembayaran listrik, air, dan pajak rumah yang selalu ia bayar tepat waktu sebelum insiden penghinaan itu terjadi. Hana menutup siaran langsungnya dengan sebuah pernyataan tegas, bahwa ia akan menempuh jalur hukum atas pencemaran nama baik jika video fitnah Siska tidak dihapus dalam waktu 1 jam. Angin berbalik arah dengan kecepatan badai. Netizen yang tadinya membela Siska kini merasa tertipu dan marah. Kolom komentar media sosial Siska yang tadinya penuh dukungan berubah menjadi lautan caci maki. Mereka menyebut Siska sebagai parasit tidak tahu diri, adik durhaka, dan penipu. Julukan, keluarga lintah darat, mulai menggema di mana-mana. Siska panik luar biasa. Ia mencoba menghapus videonya, tapi jejak digital sudah tersebar kemana-mana. Ponselnya terus bergetar, bukan karena dukungan, tapi karena teror pesan dari orang-orang yang membencinya. Di ruang tengah yang panas, Pak Kuncoro terduduk lemas memegangi dadanya yang sesak. Sementara Ibu Sarti menangis histeris, kali ini tangisan ketakutan yang nyata. Serangan balik mereka tidak hanya gagal, tapi menjadi bumerang yang menghancurkan sisa harga diri yang mereka miliki. Hana telah memenangkan pertempuran opini publik tanpa perlu meneteskan satu butir air mata pun. Fajar menyingsing di ufuk timur, membawa serta hawa panas yang sudah terasa sejak pagi buta. Bagi keluarga Pak Kuncoro, matahari terbit kali ini bukan membawa harapan, melainkan membawa petaka yang sudah dijanjikan. Tepat pukul 8 pagi, sesuai ultimatum yang diberikan Hana melalui siaran langsungnya kemarin, sebuah truk besar berwarna kuning berhenti di depan gerbang rumah. Di belakangnya, sebuah mobil sedan hitam berisi tim pengacara dan beberapa petugas keamanan berseragam lengkap ikut berhenti. Tidak ada preman, tidak ada kekerasan fisik, semua tampak resmi dan menakutkan karena legalitasnya yang kuat. Maya turun dari mobil sedan itu, memegang sebuah map berisi surat perintah pengosongan rumah. Wajahnya dingin, tanpa senyum, seperti malaikat pencabut nyawa bagi kenyamanan keluarga parasit itu. Pak Kuncoro mencoba bertahan. Ia keluar rumah dengan membawa sapu lidi, berteriak-teriak mengancam akan memukul siapa saja yang berani masuk. Ia berteriak bahwa ini adalah rumahnya, tanah kelahirannya, dan tidak ada anak yang berhak mengusir ayahnya sendiri. Namun, pengacara Hana dengan tenang menunjukkan sertifikat asli kepemilikan rumah yang sudah atas nama Hana Larasati. Ia mengingatkan Pak Kuncoro bahwa 3 tahun lalu,
Pak Kuncoro sendiri yang memohon sambil bersujud di kaki Hana agar Hana menebus rumah ini dari rentenir judi, dengan kesepakatan kepemilikan berpindah tangan. Pak Kuncoro terdiam 1000 bahasa. Ingatannya kembali pada malam memalukan itu, malam di mana ia menggadaikan harga dirinya demi menutup utang judi. Sapu lidi di tangannya terjatuh ke tanah, seiring dengan runtuhnya pertahanan terakhirnya. Proses pengosongan pun dimulai. Para petugas pengangkut barang bekerja dengan cepat dan efisien. Namun, mereka tidak mengangkut barang-barang milik Pak Kuncoro untuk dipindahkan ke tempat baru, melainkan mereka mengangkut barang-barang aset milik Hana untuk dibawa pergi. Sofa kulit Italia, televisi layar datar, lemari es 2 pintu, hingga tempat tidur king size di kamar utama, semuanya diangkut keluar. Ternyata, hampir 90% isi rumah itu adalah barang yang dibeli Hana. Keluarga Pak Kuncoro hanya dibiarkan memiliki pakaian-pakaian lama mereka dan perabotan plastik murahan yang mereka beli sendiri puluhan tahun lalu. Tetangga sekitar mulai berkerumun menonton tontonan gratis ini. Bu Tejo, tetangga sebelah yang sering dipameri tas baru oleh Ibu Sarti, kini berdiri di pagar sambil menggeleng-gelengkan kepala dengan senyum sinis yang menyakitkan. Rasa malu menyelimuti Ibu Sarti, hingga ia ingin bumi menelannya saat itu juga. Siska menangis histeris di teras, memeluk koper berisi baju-bajunya. Ia menolak untuk pergi. Ia berteriak memanggil Rio, suaminya, berharap laki-laki itu akan melakukan sesuatu, mungkin melawan petugas atau setidaknya membawanya pergi ke tempat yang layak. Rio memang muncul dari dalam rumah, membawa tas ransel besar miliknya sendiri. Namun, Rio tidak menghampiri Siska untuk menenangkannya. Rio berjalan melewati Siska begitu saja menuju gerbang. Siska mengejarnya, menarik lengan baju Rio dengan putus asa. Ia bertanya mau kemana mereka akan pergi setelah ini. Rio berhenti, menepis tangan Siska dengan kasar hingga Siska terhuyung ke belakang. Rio menatap Siska dengan tatapan yang benar-benar kosong dari rasa cinta, yang tersisa hanya kebencian karena merasa tertipu. Di depan semua orang, di depan tetangga dan petugas pindahan, Rio mengucapkan kalimat perpisahan yang tajam. Ia berkata bahwa ia tidak mendaftar untuk hidup melarat seperti gelandangan. Ia menikahi Siska karena mengira Siska adalah wanita kaya yang bisa menjamin masa depannya, bukan penipu yang numpang hidup pada kakaknya. Rio kemudian merogoh saku celananya, mengeluarkan kunci mobil duplikat, mobil yang sebenarnya sudah ditarik leasing, dan melemparkannya ke tanah di depan kaki Siska. Rio juga mengeluarkan sebuah amplop coklat dari ranselnya. Itu adalah surat gugatan cerai yang sudah ia persiapkan semalam. Ia berkata bahwa pengacaranya akan menghubungi Siska untuk urusan administrasi, dan mulai detik ini mereka tidak ada hubungan apa-apa lagi. Siska menjerit memanggil nama Rio saat lelaki itu melompat naik ojek online yang sudah menunggunya di ujung jalan. Rio pergi tanpa menoleh sedikitpun, meninggalkan Siska yang hancur lebur di aspal panas. Ibu Sarti memeluk Siska, keduanya menangis meraung-raung di tengah halaman rumah yang kini kosong melompong. Pak Kuncoro hanya bisa duduk bersimpu di teras yang kotor, menatap nanar pada rumah mewah yang dulu ia banggakan, yang kini pintunya dikunci rapat oleh Maya. Maya memberikan satu kunci gembok pagar kepada satpam komplek, dan berpesan agar tidak membiarkan orang asing masuk tanpa izin pemilik baru. Maya kemudian masuk ke mobilnya dan pergi, meninggalkan keluarga itu di trotoar jalanan. Matahari semakin tinggi, membakar kulit mereka yang tidak terbiasa terkena panas. Tetangga satu persatu bubar, enggan terlibat atau menolong keluarga yang selama ini terkenal sombong itu. Mereka benar-benar sendirian sekarang. Tidak ada rumah, tidak ada uang, tidak ada kendaraan, dan tidak ada harga diri. Pak Kuncoro, dengan tangan gemetar, memungut beberapa tas pakaian yang tercecer. Ia mengajak istri dan anaknya untuk pergi mencari kontrakan petak, atau setidaknya masjid untuk berteduh sementara. Langkah mereka gontai, menyeret kaki yang berat menjauh dari istana masa lalu mereka. Di balik kaca mobil sedan hitam yang menjauh, Maya menelepon Hana, melaporkan bahwa tugasnya sudah selesai. Hana yang berada di ujung telepon hanya menjawab singkat, menyuruh Maya untuk segera kembali ke kantor, karena masih banyak pekerjaan yang lebih penting daripada mengurus sampah masa lalu. Pengusiran itu bukan hanya memindahkan fisik mereka, tapi juga melempar mereka dari langit ketujuh langsung ke dasar jurang realita yang keras. Hidup Siska berubah 180 derajat dalam waktu kurang dari 1 bulan. Tidak ada lagi bangun siang di kasur empuk dengan spray sutra, tidak ada lagi pelayan yang membawakan jus jeruk segar ke kamar, dan tidak ada lagi agenda belanja tas mewah. Kini, Siska terbangun setiap pukul 4 pagi di sebuah kamar kos sempit berukuran 3 kali 3 meter di pinggiran Jakarta yang pengap. Dinding kamarnya lembab dan berjamur, kasurnya tipis dan keras, hingga membuat punggungnya sakit setiap kali bangun. Suara bising tetangga yang bertengkar dan tangisan bayi menjadi alarm alaminya setiap hari. Siska harus segera bangun,
bukan untuk pergi ke spa, melainkan untuk berebut kamar mandi umum dengan penghuni kos lainnya sebelum air habis. Tanpa uang sepeser pun dari Hana dan tanpa suami yang bisa diandalkan setelah Rio menceraikannya, Siska dipaksa menelan pil pahit kehidupan nyata yang selama ini ia hindari. Siska mencoba melamar pekerjaan ke berbagai perusahaan dengan bermodalkan ijazah sarjananya. Ia merasa percaya diri pada awalnya, berpikir bahwa penampilannya yang menarik dan gelar sarjananya akan memudahkannya mendapatkan posisi staf kantor atau sekretaris. Namun, jejak digital adalah hantu yang tidak bisa ia lari darinya. Setiap kali pewawancara mengetik namanya di mesin pencari, video viral tentang dirinya yang menghina orang tua dan kakaknya langsung muncul di urutan teratas. Reputasinya hancur lebur. Tidak ada perusahaan bona fide yang mau mempekerjakan seseorang yang dicap sebagai penipu keluarga dan anak durhaka. Setelah puluhan penolakan yang menyakitkan, dan karena perutnya sudah tidak bisa diajak kompromi, Siska akhirnya menerima satu-satunya pekerjaan yang tersedia untuknya. Sebuah pekerjaan yang dulu sering ia pandang sebelah mata dan ia hina, petugas kebersihan alias cleaning service. Siska diterima bekerja di sebuah perusahaan alidaya yang menempatkan tenaga kebersihan di gedung-gedung perkantoran mewah di pusat bisnis Sudirman. Hari pertama bekerja adalah siksaan batin yang luar biasa. Siska harus mengenakan seragam biru muda yang ukurannya terlalu besar dan bahan yang kasar di kulit halusnya. Ia harus memakai sepatu bot karet jelek dan topi yang menutupi rambutnya yang mulai kusam, karena tidak pernah ke salon lagi. Tugas pertamanya adalah membersihkan toilet wanita di lantai dasar. Siska menahan napas dan rasa mual saat harus menyikat kloset yang kotor. Ia menangis dalam diam di dalam bilik toilet, teringat betapa dulu ia sering memarahi petugas kebersihan di mal hanya karena lantai sedikit basah. Kini, karma itu datang dengan tunai. Ia harus merasakan sendiri betapa beratnya pekerjaan fisik yang menguras tenaga, membungkuk memeras kain pel hingga tangannya kasar dan kapalan. 1 bulan Siska bekerja dengan penuh penderitaan, hingga suatu hari manajer area mengumpulkan semua staf kebersihan di lobi utama pagi-pagi sekali. Manajer memberitahu dengan panik bahwa hari ini pemilik gedung yang baru akan melakukan inspeksi mendadak. Semua sudut harus mengkilap, tidak boleh ada debu sedikit pun. Siska ditugaskan untuk mengepel lantai marmer di area lobi utama, tempat yang paling ramai dan terbuka. Siska bekerja dengan kepala tertunduk. Takut ada kenalan lamanya yang melihatnya dalam kondisi menyedihkan seperti ini. Ia menggosok lantai dengan sekuat tenaga, keringat bercucuran di dahinya. Tiba-tiba, suasana lobi menjadi hening. Pintu kaca otomatis terbuka lebar, dan rombongan VIP masuk dengan langkah tegap. Siska bisa melihat sepatu-sepatu mengkilap dan jas mahal dari sudut matanya yang menunduk. Jantung Siska berhenti berdetak saat ia mengenali suara langkah kaki yang tegas dan aroma parfum rose oud yang sangat familiar dan mahal. Ia memberanikan diri melirik sedikit ke atas. Di sana, dikelilingi oleh para direktur dan manajer gedung, berdiri Hana Larasati. Kakaknya itu terlihat begitu berkuasa dan menawan. Hana mengenakan setelan bisnis abu-abu tua yang membalut tubuhnya dengan sempurna, wajahnya bersinar penuh wibawa, kontras sekali dengan Siska yang kucel dan bau keringat. Rupanya, gedung perkantoran mewah tempat Siska bekerja mengepel lantainya, adalah salah satu aset properti baru yang diakuisisi oleh perusahaan Hana. Siska ingin lari, ingin bersembunyi, tapi kakinya terpaku di lantai. Rasa malu yang amat sangat menjalar dari ujung kaki hingga ubun-ubun. Rombongan itu berjalan mendekat ke arah Siska. Siska menundukkan wajahnya dalam-dalam, berharap Hana tidak mengenalinya di balik masker dan topi yang ia pakai. Namun, langkah Hana berhenti tepat di depan Siska yang sedang memegang kain pel. Siska gemetar hebat, ia membayangkan Hana akan memarahinya, mempermalukannya di depan umum, atau mungkin mengusirnya. Keheningan yang mencekam terjadi selama beberapa detik. Semua orang menunggu apa yang akan dilakukan pemilik gedung. Namun, Hana tidak berteriak. Ia bahkan tidak menyebut nama Siska. Dengan nada suara yang datar, dingin, dan sangat profesional, Hana menunjuk ke arah noda kecil di dekat sepatu bot Siska. Hana berkata pada manajer gedung di sampingnya, bahwa lantainya masih terlihat kusam dan meminta agar standar kebersihan ditingkatkan lagi. Hanya itu. Hana tidak menyapa Siska. Ia tidak bertanya kabar, tidak mengejek, bahkan tidak menganggap Siska ada sebagai seorang adik. Bagi Hana, Siska saat itu hanyalah seorang petugas kebersihan anonim yang kerjanya kurang bersih. Hana lalu melangkah pergi melanjutkan inspeksinya, diikuti oleh rombongan yang sibuk mencatat perintahnya. Siska ditinggalkan berdiri mematung di tengah lobi yang luas. Air matanya menetes membasahi lantai marmer yang baru saja ia pel. Pengabaian itu terasa jauh lebih menyakitkan daripada tamparan. Siska menyadari bahwa di mata Hana, ia sudah tidak lagi dianggap keluarga, bahkan tidak lagi dianggap musuh yang pantas dilawan.
Ia hanyalah debu yang harus disingkirkan agar lantai tetap bersih. Siska kembali memeras kain pelnya dengan hati yang hancur, menyadari bahwa posisinya kini berada tepat di bawah telapak kaki kakaknya yang dulu ia hina. Sementara Siska bergulat dengan nasibnya di ibu kota, kondisi Pak Kuncoro dan Ibu Sarti di pinggiran kota tak kalah memprihatinkan. Mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan petak yang dindingnya hanya separuh tembok dan separuh triplek. Atap seng membuat rumah itu terasa seperti panggangan saat siang hari dan sangat dingin saat malam hujan. Lingkungan sekitar mereka padat dan kumuh, jauh dari kenyamanan perumahan elit tempat mereka tinggal puluhan tahun. Tetangga mereka adalah buruh harian yang sibuk dengan urusan masing-masing dan tidak peduli dengan gengsi. Pak Kuncoro, yang tidak terbiasa dengan pola makan buruk dan stres tinggi, mulai sakit-sakitan. Tekanan darahnya melonjak drastis, dan ia sering mengeluh pusing hebat hingga separuh badannya terasa berat. Suatu malam, Pak Kuncoro jatuh pingsan di kamar mandi sempit mereka. Ibu Sarti berteriak histeris meminta tolong tetangga. Dengan bantuan warga sekitar, Pak Kuncoro dibawa ke puskesmas terdekat menggunakan becak motor, karena mereka tidak punya uang untuk memesan taksi. Di puskesmas, dokter mendiagnosis Pak Kuncoro terkena serangan stroke ringan akibat hipertensi yang tidak terkontrol. Dokter menyarankan agar Pak Kuncoro dirujuk ke rumah sakit besar untuk mendapatkan terapi lanjutan dan obat-obatan rutin yang harganya tidak murah. Ibu Sarti menangis mendengar penjelasan dokter. Uang simpanan mereka dari hasil menjual cincin kawin terakhir sudah menipis, hanya cukup untuk makan seminggu lagi. Tidak mungkin mereka bisa membiayai pengobatan stroke yang butuh jutaan rupiah per bulan. Dalam keputusasaan melihat suaminya terbaring lemah dengan mulut sedikit miring dan bicara yang mulai tidak jelas, Ibu Sarti menekan egonya dalam-dalam. Ia tahu hanya ada satu orang yang bisa menolong mereka, Hana. Meskipun Hana telah mengusir mereka, naluri Ibu Sarti berkata bahwa sebagai anak, Hana tidak mungkin tega membiarkan ayahnya mati perlahan tanpa obat. Keesokan harinya, Ibu Sarti nekat pergi ke rumah lama Hana, rumah mewah tempat Hana tinggal sekarang. Langit Jakarta mendung gelap, seolah mendukung suasana hati Ibu Sarti yang kelabu. Ia menghabiskan sisa uang recehnya untuk naik angkutan umum, berdesak-desakan dengan penumpang lain, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan selama 10 tahun terakhir. Sesampainya di depan gerbang tinggi rumah Hana, hujan deras mulai turun. Ibu Sarti tidak membawa payung. Tubuhnya yang mulai renta basah kuyup dalam sekejap. Ia menggigil kedinginan, tapi tekadnya sudah bulat. Ia memencet bel interkom di pagar berkali-kali. Satpam penjaga rumah, yang wajahnya asing bagi Ibu Sarti, keluar dari pos jaga dengan membawa payung besar. Satpam itu tidak membukakan gerbang, melainkan hanya berbicara dari balik jeruji besi. Ibu Sarti memohon dengan suara parau, meminta izin bertemu Hana sebentar saja. Ia berteriak di tengah deru hujan bahwa ayahnya sedang sakit keras dan butuh bantuan biaya. Ibu Sarti bahkan berlutut di aspal yang basah, air hujan bercampur dengan air matanya, berharap belas kasihan. Di dalam kamarnya yang hangat dan nyaman di lantai 2, Hana duduk di depan meja rias sambil menatap layar monitor CCTV. Ia melihat ibunya yang basah kuyup, berlutut di depan gerbang. Pemandangan itu menyedihkan, dan hati nurani Hana sempat rusik. Bagaimanapun, itu adalah wanita yang melahirkannya. Namun, ingatan Hana kembali pada momen arisan itu. Tawa Ibu Sarti yang mengejek status jandanya, dan bagaimana ibunya itu lebih memilih membela Siska yang jelas-jelas salah. Hana ingat bagaimana Ibu Sarti tidak pernah bertanya apakah Hana lelah bekerja, tapi selalu bertanya kapan uang bulanan ditransfer. Hana memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang, dan meneguhkan hatinya. Membantu bukan berarti harus kembali dimanfaatkan. Hana meraih gagang telepon interkom yang terhubung ke pos Satpam, dan memberikan instruksi singkat. Satpam di gerbang mengangguk setelah menerima perintah dari earphone-nya. Ia kemudian masuk sebentar ke pos jaga dan keluar lagi membawa sebuah amplop putih tebal. Satpam itu mengulurkan amplop tersebut melalui celah pagar kepada Ibu Sarti. Mata Ibu Sarti berbinar penuh harapan. Ia yakin amplop tebal itu berisi uang tunai jutaan rupiah, atau mungkin cek. Dengan tangan gemetar kedinginan, ia merobek amplop itu dengan tidak sabar. Namun, harapannya hancur berkeping-keping saat melihat isinya. Tidak ada uang selembar pun di sana. Amplop itu berisi 2 buah kartu BPJS Kesehatan kelas 3, atas nama Pak Kuncoro dan Ibu Sarti yang baru saja didaftarkan, dan iurannya sudah dibayar lunas untuk 1 tahun ke depan. Satpam itu menyampaikan pesan Hana dengan nada datar namun sopan. Ia berkata bahwa Ibu Hana sudah mendaftarkan Bapak dan Ibu ke asuransi kesehatan pemerintah. Fasilitas itu bisa digunakan untuk berobat gratis di puskesmas dan RSUD sesuai rujukan. Ibu Hana berpesan agar Ibu Sarti menggunakan fasilitas negara tersebut, dan tidak lagi mengharapkan pengobatan VIP di rumah sakit swasta mahal,
karena Ibu Hana sudah tidak menanggung biaya gaya hidup mewah lagi. Ibu Sarti menatap kartu hijau di tangannya dengan pandangan kosong. Ia merasa tertampar. Hana tidak membiarkan ayahnya mati. Hana memberikan solusi agar mereka bisa berobat, tapi solusi itu adalah solusi untuk rakyat jelata, bukan untuk orang kaya. Hana telah menempatkan mereka kembali ke tempat yang seharusnya. Ibu Sarti menangis meraung di bawah guyuran hujan, meratapi nasibnya. Ia sadar bahwa pintu hati Hana sudah benar-benar tertutup untuk kemewahan. Hana masih berbaik hati memastikan mereka tidak mati sakit, tapi hanya sebatas itu. Kewajiban kemanusiaan sudah Hana tunaikan. Tapi kewajiban sebagai mesin ATM keluarga sudah ia matikan selamanya. Dengan langkah berat dan tubuh menggigil, Ibu Sarti berbalik arah, menggenggam erat kartu BPJS itu, satu-satunya nyawa cadangan yang mereka miliki. Ia pulang ke kontrakan dengan kekalahan telak, membawa kabar bahwa mulai hari ini mereka harus antre berobat berjam-jam bersama orang-orang miskin lainnya, sebuah realita baru yang harus mereka telan bulat-bulat. Tekanan hidup yang semakin menghimpit membuat akal sehat Siska benar-benar hilang. Gaji sebagai petugas kebersihan yang pas-pasan tidak cukup untuk memuaskan dahaganya akan gaya hidup instan, apalagi untuk membayar sewa kos dan makan sehari-hari yang layak. Dalam keputusasaan dan keinginan untuk kembali kaya dengan cara cepat, Siska terjerumus ke dalam lubang kriminal. Ia memanfaatkan sisa-sisa kemampuan bicaranya yang manipulatif untuk menipu rekan-rekan kerjanya, sesama petugas kebersihan dan tetangga kosnya. Siska membuat arisan bodong dengan iming-iming bunga tinggi dalam waktu singkat. Ia meyakinkan mereka bahwa ia memiliki koneksi investasi rahasia dari masa lalunya sebagai keluarga kaya. Awalnya skema itu berjalan lancar dengan metode gali lubang tutup lubang. Namun seperti bom waktu, penipuan itu akhirnya meledak ketika Siska tidak bisa lagi mengembalikan uang para korban yang menagih secara bersamaan. Malam itu menjadi malam yang tidak akan pernah dilupakan Siska. Pintu kamar kosnya didobrak paksa oleh polisi yang datang bersama beberapa korban yang mengamuk. Siska diseret keluar dengan tangan terborgol, ditonton oleh seluruh penghuni kos yang mencemoohnya. Tidak ada tas bermerek, tidak ada gaun indah, yang ada hanyalah baju tidur lusuh dan wajah pucat pasi tanpa riasan. Siska digelandang ke kantor polisi dan dijebloskan ke dalam sel tahanan yang dingin dan berbau apek. Di balik jeruji besi, realita menghantamnya dengan telak. Ia sendirian, terancam hukuman penjara bertahun-tahun atas tuduhan penipuan dan penggelapan uang. Dalam kondisi terpuruk itu, Siska menggunakan haknya untuk satu kali panggilan telepon. Dengan tangan gemetar, ia menekan satu-satunya nomor yang ia hafal di luar kepala, nomor kakaknya, Hana. Keesokan harinya, Hana datang mengunjungi kantor polisi. Namun, kedatangan Hana bukan sebagai penyelamat yang membawa koper berisi uang jaminan, melainkan sebagai pengunjung biasa. Hana duduk di kursi ruang tunggu dengan tenang, mengenakan pakaian sederhana namun terlihat sangat elegan dan bersih, kontras dengan suasana kantor polisi yang semrawut. Polisi membawa Siska keluar dari sel untuk menemui Hana. Saat melihat kakaknya, Siska langsung menangis meraung-raung. Ia bersimpuh di kaki Hana, memeluk kaki kakaknya erat-erat. Siska memohon ampun, meminta maaf atas semua kesalahannya di masa lalu. Ia berjanji akan berubah, akan menjadi adik yang baik, dan akan menuruti semua perintah Hana asalkan Hana mau menyewakan pengacara hebat dan membayar ganti rugi pada para korban agar ia bisa bebas. Hana menatap adiknya yang sedang menangis di lantai dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada rasa iba di matanya, namun tidak ada lagi kebodohan yang dulu menyelimutinya. Hana meminta Siska untuk berdiri dan duduk di kursi. Dengan suara lembut namun tegas, Hana berkata bahwa ia datang bukan untuk membebaskan Siska, melainkan untuk melihat keadaan adiknya untuk yang terakhir kali sebagai bentuk kemanusiaan. Siska terbelalak kaget, tangisnya terhenti seketika. Ia tidak percaya Hana tega membiarkannya membusuk di penjara. Siska mulai berteriak marah, kembali menyalahkan Hana yang pelit dan tidak punya hati nurani. Siska berdalih bahwa ia menipu karena terpaksa, karena Hana tidak memberinya uang. Siska kembali memainkan peran sebagai korban keadaan. Hana menggeleng pelan mendengar racauan adiknya. Ia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan dan menatap mata Siska dalam-dalam. Hana berkata bahwa ia sudah memaafkan Siska sebagai seorang kakak. Ia sudah tidak lagi menyimpan dendam atas penghinaan di acara arisan itu. Namun, Hana menegaskan bahwa memaafkan bukan berarti membebaskan seseorang dari konsekuensi perbuatannya. Hana menjelaskan bahwa Siska telah melakukan tindak kriminal yang merugikan orang lain, orang-orang kecil yang uangnya Siska curi. Itu adalah utang karma yang harus Siska bayar sendiri. Hana tidak akan menggunakan uang hasil kerja kerasnya yang halal untuk menutupi kejahatan Siska. Hana berkata bahwa penjara mungkin adalah tempat terbaik bagi Siska untuk belajar arti tanggung jawab dan kejujuran, sesuatu yang gagal diajarkan oleh orang tua mereka selama ini.
Siska terdiam kaku, seolah baru saja disambar petir. Harapan terakhirnya musnah sudah. Hana berdiri, merapikan tasnya, dan bersiap untuk pergi. Sebelum melangkah keluar, Hana menoleh sekali lagi dan mengucapkan kalimat perpisahan yang menohok. Ia berkata agar Siska menikmati hasil perbuatannya sendiri, sama seperti Hana menikmati hasil kerja kerasnya sendiri selama ini. Hana berjalan keluar dari ruangan itu dengan langkah pasti, tidak menoleh lagi meskipun Siska berteriak histeris memanggil namanya, memaki, dan memohon bergantian. Pintu besi tertutup dengan dentuman keras, memisahkan dua dunia yang berbeda. Hana kembali ke dunianya yang terang dan lurus, sementara Siska harus tetap tinggal di dalam kegelapan yang ia ciptakan sendiri. Itu adalah titik nadir di mana Siska akhirnya sadar bahwa kakaknya tidak akan pernah lagi menjadi pelindungnya. 1 tahun telah berlalu sejak badai drama keluarga itu mereda. Pagi itu, matahari bersinar cerah di langit Jakarta, menyinari taman belakang rumah Hana yang luas dan asri. Hari ini adalah hari ulang tahun Hana. Tidak ada pesta pora yang berlebihan atau pamer kemewahan yang norak. Hana hanya mengadakan acara syukuran sederhana di taman, mengundang sahabat-sahabat terdekat, rekan bisnis yang setia, dan karyawan-karyawan yang sudah ia anggap seperti keluarga sendiri, termasuk Maya yang selalu setia mendampinginya. Suasana pesta itu terasa sangat hangat dan tulus. Tawa yang terdengar di sana adalah tawa bahagia, bukan tawa mengejek. Aroma barbeku dan kue tart memenuhi udara. Hana terlihat jauh lebih muda dan segar daripada setahun lalu. Beban berat yang selama ini ia pikul sendirian telah hilang sepenuhnya. Ia mengenakan gaun putih sederhana, wajahnya memancarkan ketenangan batin yang tidak bisa dibeli dengan uang. Di sela-sela pesta, Maya datang menghampiri Hana dengan membawa sebuah tablet. Maya ingin menunjukkan sesuatu, tapi ia ragu apakah ini waktu yang tepat. Hana tersenyum dan memberi isyarat agar Maya menunjukkannya saja. Di layar tablet itu, terpampang sebuah berita daring lokal. Berita itu memuat foto penangkapan komplotan penipu di penjara wanita, karena berkelahi memperebutkan makanan. Di sudut foto itu, terlihat wajah Siska yang kurus kering, rambutnya dipotong pendek asal-asalan, dan wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usianya. Tatapan matanya kosong dan penuh kepahitan. Hana menatap foto itu sejenak, tidak ada rasa senang melihat penderitaan itu, tapi juga tidak ada rasa sedih. Ia hanya merasa lega bahwa racun itu sudah jauh dari hidupnya. Maya kemudian menggeser layar tablet, menunjukkan sebuah video amatir yang viral di media sosial tentang razia pedagang kaki lima. Dalam video itu, terlihat Pak Kuncoro dan Ibu Sarti sedang berjualan gorengan di pinggir jalan yang berdebu. Mereka terlihat renta dan lelah. Pak Kuncoro yang dulu sombong kini membungkuk melayani pembeli dengan pakaian lusuh, sementara Ibu Sarti menggoreng tempe dengan wajah berminyak dan penuh keringat. Dalam video itu, terdengar suara pembeli yang bertanya apakah mereka orang tua dari pengusaha sukses Hana Larasati. Ibu Sarti hanya diam, menunduk malu, tidak berani mengakui. Mereka hidup dalam penyesalan setiap detik, meratapi kebodohan mereka yang telah membuang berlian demi menggenggam kerikil. Rio, sang mantan menantu, kabarnya kini bekerja serabutan sebagai kuli panggul di pasar induk, hidup menggelandang tanpa arah, dijauhi semua orang karena tabiat buruknya. Hana menyerahkan kembali tablet itu kepada Maya. Ia tidak ingin berlama-lama melihat masa lalu. Tiba-tiba, seorang pelayan datang membawa sebuah surat dengan amplop kumal. Pelayan itu berkata bahwa ada seseorang yang menitipkan surat ini di pos satpam depan. Hana mengenali tulisan tangan di amplop itu, tulisan tangan Ibu Sarti. Hana membuka surat itu. Isinya singkat, penuh dengan kata-kata memelas, meminta sumbangan uang barang sedikit saja karena mereka diusir dari kontrakan. Mereka kembali menggunakan kata keluarga sebagai senjata untuk meminta belas kasihan. Hana membaca surat itu tanpa ekspresi. Dulu, surat seperti ini pasti akan membuatnya luluh dan langsung mentransfer uang. Tapi Hana yang sekarang adalah wanita baru yang telah belajar mencintai dirinya sendiri. Hana mengambil sebuah lilin aromaterapi yang menyala di atas meja. Dengan gerakan tenang dan anggun, ia mendekatkan ujung surat itu ke api lilin. Kertas itu perlahan terbakar. Api melalap kata-kata permohonan yang manipulatif itu, hingga menjadi abu hitam yang rapuh. Hana menjatuhkan sisa abu itu ke asbak, membiarkannya terbang tertiup angin sore. Maya yang melihat kejadian itu tersenyum bangga. Hana menatap sekelilingnya, melihat orang-orang yang sedang tertawa bersamanya, orang-orang yang ada di saat ia susah maupun senang tanpa syarat. Hana menyadari satu hal penting. Definisi keluarga baginya telah berubah total. Hana mengangkat gelas tehnya, tersenyum pada Maya dan para sahabatnya. Ia bergumam pelan, lebih kepada dirinya sendiri sebagai penutup dari bab kelam hidupnya. Ia berkata bahwa darah memang membuat seseorang memiliki hubungan biologis,
tetapi kesetiaan dan kasih sayang tuluslah yang membuat seseorang menjadi keluarga yang sebenarnya. Keluarga yang ada di hadapannya saat ini adalah keluarga yang ia pilih, dan yang memilihnya kembali. Hana menghirup udara kebebasan dalam-dalam. Ia bukan lagi janda yang kesepian atau sapi perah keluarga. Ia adalah Hana Larasati, wanita merdeka yang bahagia dengan caranya sendiri. Layar kehidupan Hana pun meredup dengan senyum manis yang merekah di bibirnya, sebuah senyum kemenangan yang abadi dan memuaskan. 5 tahun telah berlalu sejak badai prahara di keluarga Kuncoro mereda, dan waktu telah membuktikan dirinya sebagai hakim yang paling adil. Wajah Hana Larasati kini menghiasi sampul depan majalah bisnis terkemuka sebagai salah satu wanita paling berpengaruh di Indonesia. Ia tidak lagi dikenal sebagai janda yang kesepian, melainkan sebagai taipan properti yang dermawan. Siang itu, Hana sedang meresmikan panti asuhan modern yang ia bangun dengan uang pribadinya. Ia berdiri di atas podium, anggun dan bercahaya, didampingi oleh seorang pria berwibawa yang kini menjadi suaminya. Seorang dokter spesialis yang tulus mencintainya bukan karena hartanya, melainkan karena hatinya. Di samping mereka, seorang anak perempuan kecil tertawa riang, anak adopsi yang melengkapi kebahagiaan keluarga kecil baru Hana. Kilatan lampu kamera wartawan berebut mengabadikan momen kebahagiaan itu, menyebarkan senyum Hana ke seluruh penjuru negeri melalui layar televisi. Jauh dari gemerlap lampu sorot itu, di sebuah warung kopi sempit yang berbau minyak jelantah, Pak Kuncoro dan Ibu Sarti duduk menatap televisi tabung tua yang gambarnya bersemut. Mereka kini tinggal di sebuah petak kontrakan di bantaran sungai, hidup dari belas kasihan tetangga dan sisa tenaga Pak Kuncoro yang memungut botol plastik bekas. Saat wajah Hana muncul di layar berita dengan judul tulisan, "Wanita Inspiratif Tahun Ini", air mata Ibu Sarti menetes jatuh ke atas piring nasi aking yang sedang ia makan. Penyesalan itu datang terlambat dan sangat menyiksa. Mereka melihat anak yang dulu mereka hina dan manfaatkan kini tersenyum bahagia tanpa mereka. Pak Kuncoro hanya bisa menunduk, memijat kakinya yang lumpuh sebelah karena stroke yang tidak terawat dengan baik, menyadari bahwa ia telah membuang berlian demi menggenggam arang yang kini mengotori sisa hidupnya. Mereka ingin berteriak mengakui Hana sebagai anaknya, tapi dunia sudah tidak lagi peduli pada suara mereka. Sementara itu, di sudut jalan yang kotor tidak jauh dari tempat peresmian gedung panti asuhan Hana, seorang wanita kurus dengan pakaian lusuh sedang menyapu trotoar. Itu adalah Siska. Setelah keluar dari penjara dengan catatan kriminal, tidak ada satupun tempat yang mau menerimanya bekerja selain menjadi penyapu jalanan harian lepas. Kulitnya yang dulu mulus kini hitam terbakar matahari, giginya kuning tidak terawat, dan tangannya kasar penuh luka. Siska berhenti menyapu saat melihat iring-iringan mobil mewah keluar dari gerbang gedung. Kaca mobil paling depan terbuka sedikit, memperlihatkan profil wajah Hana yang sedang tertawa renyah berbicara dengan suaminya. Siska terpaku memegang sapu lidinya. Jarak mereka hanya beberapa meter, namun rasanya terpisah oleh jurang nasib yang tak terukur dalamnya. Ingin rasanya Siska berlari, mengetuk kaca mobil itu, dan bersujud meminta cipratan kekayaan kakaknya kembali. Namun, bayangan dirinya di kaca etalase toko di sebelahnya menghentikan langkahnya. Ia melihat sosok wanita tua, jelek, dan menjijikan yang menatap balik kepadanya. Rasa malu yang begitu besar akhirnya membungkam mulutnya. Siska sadar, ia hanyalah masa lalu buruk yang sudah dibuang. Mobil Hana melaju mulus membelah jalanan ibu kota, meninggalkan Siska yang kembali menunduk menyapu debu jalanan, debu yang sama tidak berharganya dengan penyesalan yang ia rasakan. Hana Larasati terus melaju ke depan menuju masa depannya yang cerah, sementara keluarga masa lalunya tertinggal jauh di belakang, menjadi jejak yang perlahan hilang disapu waktu dan karma yang abadi. Dan karma yang abadi. Dan karma yang abadi. Dan karma yang abadi. Dan karma yang abadi.